Seorang mukmin hidupnya disiplin. Dia mengikuti aturan dan bukan membuat aturan semau dia. Dia mengikuti perintah dan bukan mensiasati untuk menolak perintah. Kita bisa lihat kenapa 1 bulan penuh di bulan Ramadan full kita tidak makan di siang hari. Kita tidak minum di siang hari. Kita tidak mendekati syahwat kita. Kenapa? Dan hari ini kita harus makan. Wajib hari ini kita makan dan minum. Bahkan haram bagi seorang yang ingin puasa di hari ini. Kenapa seperti itu? Kemarin yang diharamkan sekarang diwajibkan. Itulah seorang mukmin. Dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ayahsabul insan ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan tanpa aturan, dibiarkan begitu saja, tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Coba dia berpikir, bukankah dia diciptakan dari air mani yang terpancarkan? Bukankah dia diciptakan dari air yang hina, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi seperti kita? Seharusnya kita berpikir, kenapa kita diciptakan? Hari ini tanggal 1 Syawal, setiap muslim di Indonesia, di belahan dunia lainnya, dengan gegap gempita bertakbir membesarkan nama Allah Azza wa Jal. Kenapa kemarin kita nggak bertakbir? Kenapa besok kita tidak bertakbir? Nah, aturannya seperti itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kembali kita mengikuti aturan. Ahibati fillah, Ramadan yang telah lalu telah mengajarkan kepada kita banyak pelajaran indah. Kita dididik untuk mengontrol nafsu kita, untuk mengontrol perut kita, untuk mencapai tingkat takwa. Kenapa? Dalam kehidupan dunia kita bisa melihat orang yang makan sembarangan, dia akan riskan terkena penyakit. Orang yang tidak peduli dengan kebersihan makanan yang masuk ke mulut dia, biasanya dia akan kena diare. Dan ketahuilah, hampir seluruh penyakit itu dimulai dari perut. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di akhir-akhir ini, manusia semua ingin hidup sehat. Dan alhamdulillah, banyak laboratorium yang membantu kita untuk mengecek diri kita. Sehatkah kita atau sakit? Adakah penyakit yang sedang berkembang di tubuh kita? Bahkan manusia berusaha untuk membuat makanan-makanan yang sehat. Sebagaimana kita ingin tubuh ini selama berada di muka bumi sehat walafiat, kita tidak ingin terjangkit penyakit apapun dalam kehidupan yang sementara. Dalam kehidupan yang hanya 60 tahun, yang hanya 70 tahun, kita peduli dengan apa yang masuk di perut kita. Bahkan sebagian orang kalau sudah sakit, dia akan ikut aturan dokter. Bahkan dia rutin kontrol ke dokter. Dia minum obat dan membayar supaya sehat. Yang perlu kita tanyakan, tidakkah kita ingin hidup sehat walafiat di akhirat? Pernahkah kita berpikir, apakah selama ini yang masuk ke rumah kita, yang masuk ke perut kita, yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, tidak menyebabkan penyakit buat mereka? Wallahi jamaah, kalau kita sakit di muka bumi ini, masih ada harapan sembuh. Tapi tatkala kita makan yang haram, kita mengkonsumsi yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma lahmin nabata min suht fannaru aula bihi. Daging mana saja, baik di tangan kita atau yang di dada kita atau ke kita, mana saja daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka tempat. Apa makanan di sana? Ghislin, zakum, bari, la yusminu wa la yughni min ju'. Apa minuman yang akan didapat buat orang yang sakit di dunia, yang sembarangan makan, yang sembarangan membawa harta ke rumahnya? Mereka akan diberi minuman yang membuat usus mereka terburai, terpotong-potong. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita aturan. Apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Sebulan penuh kita baca Quran. Sebagian hatam 2 kali, sebagian hatam 3 kali. Tapi pernahkah engkau melewatin ayat-ayat aturan Allah Azza wa Jal, kemudian engkau mengamalkannya?
Sebagian kita berkata nggak faham, tidak mengerti. Baca arti. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 29. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dipanggil, yang tidak beriman sumpal kuping. Nggak perlu dengerin. Allah panggil hambanya yang beriman, yang tahu bahwa dirinya diciptakan dengan aturan dari Allah Azza wa Jalla. Allah beritahu kita tentang aturan makan. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan judi, dengan menipu, dengan riba, dan dengan cara-cara lainnya yang tidak disyariatkan dan diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, pernahkah kita belajar untuk tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Kecuali perdagangan yang saling riba di antara kalian. Di surah Ali Imran ayat 130, Allah bicara tentang makan lagi, supaya kita peduli bahwa kita diatur, tidak seperti sapi yang kadang-kala kalau dia dilepas dari tali kekangnya, dia makan rumput tetangga, dia makan jagung tetangga. Sapi, kambing pun seperti itu. Bila tidak dijaga oleh pengembalanya, tahu-tahu dia mengkonsumsi sawah punya tetangganya, karena dia kambing. Tapi kita manusia. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah berulang kali panggil kita. 89 kali Allah panggil kita dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Kalian jangan makan riba. Jangan. Ad'afan mudha'afa. Jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Sebagian orang berpikir, Ustaz, kalau tidak berlipat ganda boleh, Ustaz. Semua riba akhirnya lipat ganda. Hanya butuh proses supaya rumah itu disita. Hanya butuh proses supaya mobil yang antum beli dengan cara riba itu dijabel oleh suruh. Hanya butuh proses. Semua riba itu berakhir dengan berlipat ganda. Dan sudah terbukti. Jangan, kata Allah. Apa kata Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin sukses, bertakwalah kepada Allah.